إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman dengan adanya timbangan kelak di hari kiamat sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wal waznu yawma idzin al-haq. Timbangan di hari ini yaitu di hari kiamat al-haq, yaitu suatu kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya itu berat, maka dia termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Barang siapa yang timbangannya itu ringan, maka mereka lah orang-orang yang merugi karena apa-apa yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami, yaitu menzalimi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nad'ul mawazin al-qista yawmal qiyamah. Kata Allah, kita meletak al-mawazin, yaitu timbangan-timbangan al-qista, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan yawmal qiyamah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat adanya mizan, yaitu adanya timbangan kelak di hari kiamat, di mana kesepakatan ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali kelompok-kelompok yang sesat dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan mereka yang membenturkan ayat-ayat Allah, hukum syariat dengan akal-akal mereka, dari kalangan al-Mu'tazilah, dari kalangan al-Aqlaniyun. Mereka lah yang menolak dan mengingkari yang adanya al-mizan, yaitu timbangan yang akan ditimbang amalan seorang hamba kelak di hari kiamat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di antara keyakinan mereka adalah adanya mizan, di mana mizan ini yaitu timbangan itu jumlahnya hanyalah satu, dan timbangan tersebut memiliki dua sayap. Dan para ulama menyebutkan timbangan kelak di hari kiamat bentuknya dan ukurannya sangatlah besar, di mana apabila langit yang 7 dan juga bumi yang berlapis 7 apabila ditimbang di atas timbangan tersebut, maka akan cukup sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jurri. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Law anna as-samawat wal ardh tuḍa 'ala al-mizan la wasi'at." Akan cukup timbangan tersebut untuk menimbang langit dan juga bumi. Di mana Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan bagaimana kadar amalan setiap hamba. Allah akan memperlihatkan apakah dia termasuk orang yang selamat ataukah orang yang celaka. Di mana seorang hamba semuanya akan dihisab kelak di hari kiamat. Semua akan memperoleh amalannya masing-masing. Al-yauma tujza kullu nafs bima kasabat. Hari ini semua jiwa akan dihisab, akan dibalas sesuai dengan amalannya. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman di hari itu. Tidak ada di sana bentuk di mana Allah menyembunyikan amalan seorang hamba. Tidak ada di sana di mana Allah Azza wa Jalla mengurangi kebaikan seorang hamba atau menimpahkan kepadanya kejahatan orang lain atau dosa orang lain. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman jaa'a bil hasanah falahu 'ashru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah
fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka bagi dia 10 ganda, 10 kali lipat. Allah lipatkan menjadi 10. Barang siapa yang mendatangkan suatu keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan serupa, dan mereka tidak akan dizalimi kelak di hari kiamat. Maka tidak akan mungkin seorang hamba yang baik akan memperoleh keburukan. Seorang hamba yang telah mengumpulkan amalan yang saleh akan mendapatkan dosa atau ancaman serta adab. Ini termasuk hal yang tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana tidak akan mungkin orang yang zalim, orang yang melakukan keburukan, orang yang bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan pahala, akan dijadikan tergolong orang-orang yang selamat oleh Allah Azza wa Jalla. Am hasibal ladzina najtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa' mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan mengira kami akan jadikan mereka laksana orang-orang yang beriman, laksana orang-orang yang melakukan amalan saleh sama dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati? Sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka hukum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, am naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami menjadikan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim laksana orang-orang mujrim, laksana orang-orang yang melakukan kejahatan? Sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka hukumi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan saleh seperti orang-orang yang melakukan keburukan dan kerusakan di atas bumi, atau kami jadikan orang-orang yang baik seperti orang-orang yang jahat? Maka mizan tersebut di antara hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan darinya adalah Allah pisah darinya orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Allah akan tegakkan keadilan. Tidak ada di sana suatu kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, kecuali akan didapatkan oleh pelakunya. Sebagaimana siapa yang melakukan sedikit pun dari keburukan, dia akan lihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka sedikit pun kebaikan akan didapatkan oleh seseorang, sedikit pun kejelekan akan dilihat oleh seseorang, akan menjadi pemberat timbangan atau menjadi peringan untuk timbangan kelak di hari kiamat. Dan di sana ada beberapa amalan di mana dengannya timbangan seseorang akan berat kelak di hari kiamat. Karena sebagaimana apa yang telah kita sebutkan sesuai dengan firman Allah, beratnya timbangan seseorang kelak di hari kiamat tanda selamatnya seorang hamba. Ringannya, timbangan untuk seorang hamba termasuk tanda celakanya seorang hamba. Maka Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di Qur'annya, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di hadis yang sangat banyak sebab-sebab di mana timbangan seorang hamba akan berat. Di antaranya adalah tatkala seseorang menghakikatkan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga keutuhan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga keyakinannya dia terhadap Allah dalam agama Islam, dan juga imannya dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat, tatkala Nabi Nuh alaihi salam menghadapi kematian, dia mengatakan kepada anaknya, inni qasun alaika, atau inni amuruka bitnaini wa anhaka itnaini. Saya memerintahkan engkau 2 perkara, dan saya akan melarang engkau dengan 2 perkara. Amuruka bila ilaha illallah فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت بالميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجع بهن. Kata Nuh sebagai wasiat kepada anaknya, saya perintahkan engkau dengan 2 perkara, dengan la ilaha illallah. Ini di antara apa yang dia perintahkan. Karena kata Nuh, kalau seandainya langit dan bumi itu diletak di satu sayap, dan la ilaha illallah di sayap yang lain, tentu sayap yang ada la ilaha illallah akan lebih kuat dari langit dan juga bumi. Ini salah satu penyebab di mana timbangan seseorang akan berat di hari kiamat.
tatkala dia menghakikatkan la ilaha illallah, tatkala dia menegakkan syarat-syarat dari la ilaha illallah, ikhlas, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dan juga mengamalkan apa-apa yang menjadi penyempurna untuk la ilaha illallah, menjauhi apa-apa yang menjadi mengurangi hakikat dan juga kedudukan la ilaha illallah di hatinya. Dan Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bagaimana kelak hisab di hari kiamat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna Allah sayukhallis rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Kata Rasul, Allah Azza wa Jalla akan memilih salah satu dari kalangan umatku kelak di hari kiamat di hadapan banyak makhluk. Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan atau mengeluarkan bagi dia buku catatan amalan yang buruk. Diperlihatkan kepada Allah sijillat, buku catatan. Setiap lembaran itu besarnya sejauh mata memandang, sangat besar. Semua yang tertera dan tertulis atasnya kejelekan dan keburukan yang dia lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atunkiru syai'an min hadza?" Maka katabatil hafizun. Kata Allah kepada hamba itu, apakah engkau mengingkari satu dari apa yang kau lihat? Apakah penulis catatan amalan dari kalangan para malaikat telah menzalimimu? Kata Allah Azza wa Jalla, "Ayakun alaka uzrun?" Apakah engkau memiliki uzur dari kejahatan dan juga kejelekan yang kau lakukan? Kata hamba itu, "La, ya Allah, saya enggak memiliki uzur, enggak memiliki mana pembela." Kata Allah Azza wa Jalla, "Bala, tentu engkau memiliki." Maka Allah mengeluarkan suatu bitaqah, suatu kartu yang tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persaksian hamba tersebut atas la ilaha illallah dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka seorang hamba itu mengatakan, apa arti dari bitaqah itu di samping kejahatan yang sangat banyak ini, di samping dosa yang sangat berlipat? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa innaka la tuzlamu al-yawm." Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Maka Allah meletak kejahatan dan juga keburukan yang tertera dalam buku catatan yang sangat banyak dan besar di atas satu sayap, dan bitaqah tadi itu, kartu itu di sayap yang lain. Farajahat bihin, maka fatashat as-sijillat. Fatashat as-sijillat. Buku catatan tadi itu naik ke atas, artinya meringan. Dan kalimat atau bitaqah tadi itu memberat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "La yadkhul ma'a ismillahi syai'." Tidak ada sesuatu yang mengungguli atau lebih berat dari nama Allah Azza wa Jalla. Maka di antara hal yang mampu memberatkan timbangan seseorang kelak di hari kiamat, tatkala dia menjaga tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala dia menegakkan apa-apa yang menjadi penyempurna untuk tauhid Allah Azza wa Jalla. Maka ini hal yang sangat penting untuk seseorang memperhatikan, yaitu selalu menjaga tauhidnya kepada Allah, menjaga keikhlasannya untuk Allah, menjaga kecintaan dan rasa takutnya untuk Allah, menjaga bentuk tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah bentuk atau macam-macam dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara hal yang mampu memberatkan timbangan kelak di hari kiamat, yaitu tatkala orang memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak menyebut nama Allah, banyak menyanjung Allah, banyak bertakbir kepada Allah sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dua kata. Lisan yang mana? Ringan di lisan, ringan di lidah, dan berat di timbangan, dan kedua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua ucapan ini sangatlah ringan, dua kalimat ini sangatlah mudah, di mana seseorang diperbolehkan untuk mengucapkan kapanpun dia inginkan, karena disyariatkan hal tersebut mutlak, tidak ada zaman khusus, tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat yang khusus. Maka hendaklah seseorang memperbanyak zikir tersebut di atas kendaraannya, tatkala dia berjalan, tatkala dia sedang menunggu sesuatu yang memang dia perlu untuk ditunggu. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, alhamdulillah,
tamla'u ma baina samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Walhamdulillah wa subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Dua kata ini kata Rasul. Tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat bagaimana agungnya dua kata ini, sangat ringan. Maka Rasul alaihi wasallam mengatakan khaslatan la yuhsihima 'abdun muslim illa dakhala al-jannah. Dua perkara. Tidaklah seorang hamba yang muslim menjaganya kecuali dia akan masuk surga. Huma 'amalun yasir wa man ya'mal bihima qalil. Keduanya adalah suatu amalan yang ringan, akan tetapi yang mengamalkannya sangatlah sedikit. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, yusabbihullah fi duburi kulli salah 'ashran wa yukabbir 'ashran wa yusabbih 'ashran fatilka 150 fil lisan wa 1050 wa 500 fil mizan. Yang pertama adalah bertasbih selepas orang menegakkan salat 5 waktu 10 kali, bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali. Kata Rasul itu di lisan 150, akan tetapi di mizan, di timbangan kelak 1500. Di antara hal yang mampu memberatkan timbangan kelak di hari kiamat. Dan juga kata Rasul alaihi salatu wasallam, siapa yang telah siap untuk tidur, maka dia bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Kata Rasul, fatilka alfun fil lisan, fatilka mi'atun fil lisan wa alfun fil mizan. Itu jumlahnya 100 di lisan, akan tetapi 1000 di timbangan. Maka bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla salah satu sebab di mana seseorang akan diberatkan timbangannya kelak di hari kiamat. Dan juga di antara hal yang dengannya seseorang akan diberatkan timbangannya kelak di hari kiamat, yaitu tatkala seseorang Allah berikan suatu musibah dengan diambil dan dicabut anaknya yang saleh, akan tetapi dia bersabar, akan tetapi dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ridha terhadap ketetapan Allah, tidak protes terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan firman sabda Rasul alaihi salatu wasallam, bakin bi khamsin ma atqalahunna fil mizan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal waladus salih yudhaffa min al-'abd al-muslim fayahtasibuh. Kata Rasul, bakin. Ini suatu ucapan yang mengarah kepada suatu keberuntungan, suatu keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang. Bihams, 5 perkara. Sangat berat hal itu, sangat berat di mizan. 5 perkara tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan anak yang saleh tatkala meninggal dari hamba yang muslim, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah. Maka sungguh besar tatkala seseorang bersabar terhadap takdir Allah, bersabar terhadap ketetapan Allah, terlebih apabila dia ridha dengan ketetapan Allah, terlebih apabila bersyukur dan memuji terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara sebab di mana timbangan seorang hamba kelak akan memberat, yang dengannya dia menjadi orang yang selamat. Dan juga di antara hal yang dengannya orang itu mampu menjadikan timbangannya berat kelak di hari kiamat, yaitu tatkala seseorang memiliki akhlak yang baik, memiliki suatu akhlak yang mulia, tatkala dia bermuamalah dengan hamba-hamba Allah, terlebih kepada kedua orang tua, terlebih terhadap saudara, terlebih kepada tetangga, dan juga kepada teman dan juga sahabat. Tatkala dia bermuamalah dengan muamalah yang baik, memiliki akhlak yang baik, berkata yang jujur, berkata yang lembut, saling memberi dan juga saling peduli dan saling menegakkan hak sesama muslim. Akhlak yang baik salah satu sebab di mana timbangan seorang hamba akan memberat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat kelak di hari kiamat di atas mizan, di atas timbangan dari akhlak yang baik. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Wa inna sahib husnil khuluq la yablugh darajat as-shaim wal qa'im." Orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan sampai dalam kedudukan orang yang gemar beribadah, orang yang gemar salat, orang yang gemar berpuasa, dikarenakan akhlak dia yang baik. Dan juga di antara sebab dengannya timbangan seorang hamba akan memberat tatkala dia bersedekah karena Allah Azza wa Jalla.
di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man tasaddaq bi'idli tamrah min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allah illa thayyib fa inna Allah yaqbaluha thumma yurabbiha bi yaminihi kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta takun mithla jabal." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang bersedekah dengan sebesar satu buah kurma dari hasil yang baik, halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik, dari yang halal, maka Allah akan menerima sedekah tersebut yang besarnya itu idl tamrah, sebesar satu buah kurma akan Allah azza wa jalla terima, dan akan Allah kembangkan di tangan kanannya. Terus Allah akan kembangkan sampai kelak di hari kiamat, dia akan mendapatkan pahala tersebut sebesar gunung. Akan membesar pahala tersebut tatkala dia bersedekah karena Allah azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, sesungguhnya kerugian yang nyata tatkala seseorang merugi di hari bangkit, tatkala seseorang rugi di hari Allah azza wa jalla kekalkan seorang hamba, di hari di mana seseorang berdiri di hadapan Allah tidak memiliki bekal ataupun amalan. Inilah kerugian yang nyata. Inilah hakikat dari kerugian yang sebenarnya. Bukanlah kerugian tatkala orang terluputkan dari kenikmatan dunia, akan tetapi kerugian sesuai dengan definisi yang Allah azza wa jalla sebutkan di Al-Quran, yaitu tatkala orang itu rugi kelak di hari kiamat. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalik huwal khusranul mubin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi terhadap dirinya dan keluarganya kelak di hari kiamat. Maka kerugian yang nyata itu adalah kerugian kelak di hari kiamat. Ala dzalik huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata, kata Allah azza wa jalla. Maka di sana ada di antara amalan-amalan yang dengannya timbangan seorang hamba akan meringan, dengannya seorang hamba akan celaka, dengannya seorang hamba tidak akan selamat, yaitu tatkala dia mengamalkan amalan-amalan terjatuh dalam hal-hal yang dengannya timbangannya akan meringan. Sesungguhnya semua perkara yang tercium darinya itu bau maksiat, bau penyelisihan kepada syariat, maka secara umum itu akan mengurangi kadar timbangan kelak di hari kiamat. Akan tetapi ada di sana perkara-perkara yang perlu orang itu kenal, apa yang mampu menjadikan timbangannya kelak di hari kiamat sangatlah ringan. Yang pertama, tatkala seseorang terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah dalam hak Allah, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, adalah salah satu orang yang akan meringan kelak di hari kiamat timbangannya. Kata Allah azza wa jalla, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Ini firman Allah berkaitan kepada orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Kata Allah, kami akan datangkan amalan-amalan mereka kelak di hari kiamat dan kami jadikan laksana debu yang bertebaran. Debu yang orang tatkala masuk rumah yang kosong, ada cahaya sedikit, kemudian dia melihat debu yang bertebaran. Itulah haba'an manthur. Itulah debu yang Allah tebarkan, yang Allah jadikan laksana. Yang dimana Allah jadikan amalan pelaku kesyirikan laksana debu tersebut. Dan Allah azza wa jalla mengatakan kepada nabinya sebagai bentuk ancaman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, maka sungguh amalanmu akan digugurkan dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Lihat bagaimana Allah jadikan salah satu sebab orang akan merugi, salah satu sebab orang akan datang di hari kiamat tanpa amalan maupun bekal, yaitu tatkala menyekutukan Allah dalam ibadah, tatkala dia mengagungkan selain Allah, tatkala dia mencintai selain Allah azza wa jalla, tatkala dia bertawakal kepada selain Allah. Maka ini salah satu sebab di mana seorang hamba akan diringankan
timbangannya kelak di hari kiamat. Dan juga di antara sebab di mana seseorang itu akan diringankan timbangannya kelak di hari kiamat tatkala dia meninggalkan sholat asar. Rasul alaihi salatu wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat berat, man taraka salatul asr hubita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya gugur. Di hadis yang lain, man taraka salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malah. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia seakan-akan telah kehilangan harta dan kehilangan keluarga. Maka ini ancamannya sangat berat bagi siapa yang meninggalkan sholat asar, yaitu akan digugurkan amalannya. Bagaimana dengan orang yang nggak pernah sholat kepada Allah Azza wa Jalla, yang jarang sholat kepada Allah Azza wa Jalla, yang terkadang sholat, yang terkadang tidak, maka ancamannya tentu lebih berat, tentu lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya timbangannya akan meringan. Dia akan mendapatkan banyak amalannya telah digugurkan. Maka amalan apa akan ditimbang? Amalan apa yang akan dia gunakan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Dan juga di antara sebab di mana timbangan seseorang akan meringan kala di hari kiamat, yaitu tatkala seseorang tidak menjaga lisannya, melontarkan dan memudahkan lisannya untuk berbicara, tidak menyaring apa yang dia bicarakan, tidak mendidik dia punya lisan, tidak menjaga lisannya supaya tidak berbicara kecuali kepada hal-hal atau dalam hal-hal yang dibolehkan atau dalam hal-hal yang baik. Ini salah satu sebab di mana seseorang akan kehilangan amalan. Sebab di mana seseorang akan meringan timbangannya. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa inna rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi nar jahannam 70 khalifah. Sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan suatu ucapan, dengan suatu kata, yang dimana kata itu termasuk dari kemurkaan Allah yang tak pernah dia pikirkan, gak pernah dia saring, gak pernah dia pandang apa akibat dari ucapan tersebut. Pokoknya bicara, dengannya dia akan tersungkur ke neraka jahanam selama 70 tahun lamanya. Perjalanannya dia menuju ke jahanam 70 tahun. Bagaimana besarnya neraka Allah Azza wa Jalla. Dan juga di hadis yang lain Rasul menjelaskan bagaimana keadaan dua orang. Yang pertama gemar ibadah, yang kedua selalu melakukan kemaksiatan. Ini yang gemar ibadah menasihati kepada orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Hendaklah engkau bertaubat kepada Allah. Ini yang melakukan kemaksiatan mengatakan, apakah Allah mengutus engkau sebagai pemberi peringatan untukku? Menentang, tak mau menerima nasihat. Maka tatkala orang ini yang gemar ibadah melihat bangkangnya dia, dan dia memiliki ibadah yang sangat agung, dia memiliki kedudukan di sisi Allah, akhirnya dia melontarkan suatu kalimat, yaitu wallahi la yaghfirullahu lak. Kata dia, wallahi Allah enggak akan mengampuni untukmu. Lihat, dia bersumpah atas nama Allah dalam hal yang dimana itu hak murni Allah, ampunan adab itu murni untuk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang hamba ini melontarkan dengan lisannya suatu ucapan yang dia perebutkan hak Allah, yang seakan-akan dia memiliki hak untuk mengatur ampunan dan juga adab Allah, sehingga dia bersumpah tidak akan mungkin Allah mengampunimu. Maka Allah mematikan dua hamba tersebut, dan Allah bangkitkan, dan Allah hisab keduanya, dan Allah mengatakan kepada orang yang muta'alli atas Allah, orang tadi dia bersumpah atas nama Allah, enggak akan Allah ampuni bagi orang yang melakukan kemaksiatan tadi itu. Maka Allah mengatakan, man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa adkhaltuhu an-nar wa adkhaltuka an-nar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku enggak akan mengampuni untuk fulan, sungguh aku telah mengampuni bagi dia dan telah saya masukkan dia ke neraka jahanam. Tadi dia bersumpah atas nama Allah. Lihat bagaimana tatkala dia memainkan lisannya, melontarkan suatu ucapan dengannya, dia tidak akan selamat kelak di hari kiamat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, antaqa kalimatan aw baqat ukhra wa dunya wa ukhra. Dia telah mengucapkan satu kalimat, suatu ucapan, dengannya dia celakakan dunia dan akhiratnya, rugi. Maka hendaklah seseorang itu
mendidik lisannya. Jangan sampai lisan ini menjadi sebab di mana timbangannya kelak di hari kiamat akan meringan. Hendaklah lisan ini dia penjara, tidak mengucapkan ucapan kecuali hal yang baik, kecuali hal yang telah dia ketahui apa akibat dan juga efek dari ucapan tersebut. Dan juga di antara sebab dengannya seseorang itu akan meringan timbangannya kelak di hari kiamat tatkala dia itu terjatuh dalam kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dia ambil hartanya, dia tumpahkan darahnya, dia celah dia injak kehormatannya. Ini salah satu sebab di mana seseorang itu akan meringan timbangannya kelak di hari kiamat sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, atadruna manil muflis? Kata Rasul kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui siapakah orang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang enggak memiliki dinar, dia enggak memiliki harta. Itu orang muflis, itulah orang bangkrut, kata para sahabat. Kata Rasul, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti waqad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha. Kata Rasul, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Dalam keadaan tersebut dia juga datang dengan dosa, yaitu dia telah mencela orang ini, dia telah memukul orang ini, dia telah menumpahkan darah orang ini, dia telah mengambil harta orang ini. Lihat kezalimannya. Maka bagaimana balasan bagi orang yang demikian? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, orang ini akan ditimpahkan atau akan dialihkan kebaikannya kepada orang-orang yang dia zalimi. Akan diberikan kebaikan dan juga pahalanya kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya telah habis dan dia belum selesai menegakkan hak-hak orang yang dia zalimi, maka Allah Azza wa Jalla lemparkan kejahatan dan dosa orang-orang yang dia zalimi atasnya. Kemudian Allah seret dan masukkan dia ke neraka jahanam. Maka inilah beberapa sebab dengannya seseorang kehilangan amalan. Seseorang di mana diharamkan dari pahala dan juga bekal yang dengannya dia bertemu dengan Allah, sehingga dia punya timbangan akan meringan kelak di hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin.